Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidi Pramuko, youtuber tertua di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rocky Gerung kecewa ya, Anies Baswedan itu kok enggak mendeklarasikan partai baru menjelang pilkada DKI November 2024. Kenapa harus pakai lewat PKS ya? Harusnya dia bikin partai sendiri, kira-kira gitu pikiran Rocky Gerung ya. Jadi kita lihat Dewan Pimpinan Wilayah PKS itu mereka akan mengusung Anies Baswedan jadi gubernur karena dia merasa basis Anies di DKI itu sangat kuat ya. Tapi sebenarnya Anies sendiri, kata Rocky Gerung, kan belum resmi mengambil keputusan maju apa enggak tuh jadi calon gubernur. Nah, ini mendengar kabar PKS yang akan mengusung Anies itu Rocky Gerung kecewa ya. Kecewa karena Anies akan melewatkan peluang ya untuk mengumumkan pembentukan partai baru justru saatnya sekarang menjelang pilpres, menjelang pilgub DKI itulah saatnya Anies mengumumkan partai sendiri menurut Rocky Gerung. Terus bagaimana pendapat saya sebagai tukang bubur ayam? Ya hidup itu jangan terlalu serius ya tuh. Hidup itu innal hayatad dunya la'ibun walahun, hidup itu hanya permainan dan senda gurau. Kata Rasulullah, kalau besok itu kiamat itu tiba, besok pagi, hari ini masih bisa nanam kurma, nanam aja. Ya kalau Anies Baswedan mau berjuang, ya sudah berjuang aja, bisa pakai PKS, bisa pakai partai sendiri. Nggak ada jaminan juga bikin partai itu terus bisa menang jadi calon wakil gubernur DKI, gitu, atau bisa menang jadi presiden 2029 pakai kendaraan sendiri. Sekarang partai itu lewat PKS kayak, lewat Nasdem kayak, lewat PKB kayak, lewat partai sendiri, partai yang dibentuk Anies maksudnya, itu kan alat perjuangan ya, bukan tujuan. Tujuannya itu bagaimana menegakkan nilai menurut atau melalui kekuasaan ya. Dan kekuasaan itu juga kita sekedar berjuang. Allah itu Allahumma, apa itu di Quran itu, Allahumma malikal mulk, Allahumma malikal mulki, ya Allah, Engkau lah pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau lah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau lah ya Allah yang menganugerahkan atau mencabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Jadi sebenarnya kekuasaan itu sudah ditentukan, si anu dapat anu, si itu dapat itu, kan gitu ya. Sudah Allah berikan. Kita sekedar menjalani dengan cara yang benar. Kita sekedar menjalani untuk merebut kekuasaan dengan cara yang jujur. Kita sekedar menjalani hidup untuk merebut kekuasaan dengan cara yang terhormat, dengan cara yang mulia, nggak usah dengan cara yang curang, nggak usah dengan cara segala macam cara dipakai untuk merebut kekuasaan. Ya mungkin kekuasaan itu memang sudah bagiannya dan dia mendapatkan kekuasaan, tapi kalau dengan cara curang dia mendapatkan dosa, dan kekuasaan itu tidak berkah, tidak memberikan manfaat kecuali akan menghancurkan sang penguasa itu sendiri. Jadi sebaiknya maju saja Anies ya, dengan cara yang dipilihnya sendiri, bisa lewat partai yang dibikin sendiri, bisa lewat partai orang lain, dan nggak usah juga bahwa kalau pakai partai PKS
di lewat partai Dewan Pimpinan Wilayah DKI maksudnya kan, itu berarti terus tidak baik, tidak juga ya. Dipakai cara yang membuat kekuasaan itu bisa diraih dengan cara terhormat, dengan cara memakai partai sendiri atau partai orang lain, itu sebagai alat saja. Yang pokok itu bagaimana ya, nilai-nilai keadilan itu tegak ya, dengan cara yang terhormat, dengan mempertimbangkan atau memuliakan nilai-nilai, dan tidak sekedar hanya meraih kekuasaan demi hanya untuk mendapatkan kekuasaan itu sendiri, tapi bagaimana kekuasaan itu untuk memuliakan diri sendiri, untuk memuliakan masyarakat, dan untuk memuliakan bangsanya, sehingga bangsa ini tidak menjadi bangsa yang munafik sebagaimana periode sebelumnya, periode penguasa sebelumnya. Dan moga-moga tidak akan diulangi kemunafikan itu dengan menghancurkan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, dan nilai-nilai yang agung itu dihancurkan oleh penguasa berikutnya. Jadi yang pokok bukan berkuasanya, tapi bagaimana yang pokok menegakkan keadilan untuk diri sendiri, menegakkan keadilan di dalam diri sendiri, menegakkan keadilan untuk manusia, sebanyak mungkin manusia di tanah airnya sendiri, melalui kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2.
Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.